Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai menggunakan kosakata baru dari teks kewirausahaan. Nah, di dalam subbab ini nanti kita akan fokus mengenali apa saja jenis makna kata yang ada. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menggunakan kosakata baru pada teks yang dibacakan berdasarkan pemahaman dan pemaknaannya terhadap tulisan, gambar, dan alat pengatur grafis seperti tabel, peta, grafik pendukung. Nah, sebelumnya, apakah kalian dapat menemukan kesalahan penggunaan tanda baca dan huruf kapital pada teks informasi yang pernah Anda baca? Apakah Anda sudah bisa membedakannya? Mana kira-kira tanda baca yang salah ataupun penggunaan huruf kapital yang tidak semestinya? Lalu, apa sumber rujukan agar kita bisa memahami dan menguasai penggunaan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar? Ya, benar sekali. Kita bisa menggunakan EYD dan KBBI. Nah, dalam pembelajaran kita sering sekali bertemu dengan kata. Nah, bagaimana kita memaknai sebuah kata itu ada banyak sekali. Nah, lalu sebenarnya apa sih itu makna kata? Makna adalah hubungan di antara makna dengan pengertian. Dalam kamus linguistik, pengertian makna itu dijabarkan menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, makna itu adalah maksud si pembicara. Apa yang dikatakan atau apa tujuan dari pembicara tersebut itu yang dimaksud dengan makna. Lalu yang kedua adalah pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia. Nah, yang ketiga, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya. Dan yang terakhir adalah cara menggunakan lambang-lambang. Ini menurut Harimurti Tridalaksana. Nah, jadi makna itu adalah arti kata, sebenarnya bisa disingkat seperti itu. Nah, ada beberapa jenis makna. Yang pertama itu ada makna leksikal. Nah, apa itu makna leksikal? Makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Dapat pula dikatakan makna leksikal itu adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Makna leksikal ini sering pula disebut dengan makna kamus, atau makna yang benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud dalam kamus. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, contohnya ketika kita mengatakan tentang meja, maka ketika kita mencari meja dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, didapatkanlah artinya sebagai berikut, yaitu perkakas atau perabot rumah yang mempunyai bidang datar sebagai daun mejanya dan berkaki sebagai penyangganya, bermacam-macam bentuk dan gunanya. Nah, ini adalah makna kamusnya. Dan makna leksikal yaitu makna yang sesuai dengan makna kamus. Apa yang dikatakan oleh kamus, itulah maknanya, seperti itu. Dan yang kedua ada kursi. Kursi dalam makna kamus diartikan sebagai tempat duduk yang berkaki dan bersandaran. Nah, maka jika dikatakan kursi dan ditanya makna leksikal dari kursi, yaitu makna yang sesuai dengan kamus, seperti itu. Lalu ada lagi yang selanjutnya makna gramatikal. Apalagi sih makna gramatikal ini? Nah, makna gramatikal ini adalah makna yang menyangkut hubungan intrabahasa atau makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat. Jadi, makna yang satu kata yang sudah masuk ke dalam kalimat. Makna leksikal ini dapat berubah ke dalam makna gramatikal secara operasional. Dengan kata lain, makna gramatikal ini bisa berubah-ubah penggunaannya, katanya sesuai dengan proses gramatikal yang terjadi dari kata tersebut. Jadi satu kata bisa berubah-ubah maknanya sesuai maksud di dalam katanya. Seperti itu, maksud dalam sebuah kalimat. Baik, tidak usah berpusing-pusing, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Yang pertama, makna dari kata makan. Kita lihat ya, satu kalimat pertama, ayah beristirahat sebentar dari kerjaan untuk makan siang. Nah, di sini berarti artinya memang ayah istirahat untuk makan atau untuk memakan makanannya, dan makan itu makan siang. Nah, di sini
Yang kedua ada makanan itu sudah basi karena lupa dikeluarkan dari tas. Nah, ini berbeda lagi. Kalau tadi makan itu adalah kegiatannya, yang sekarang adalah makanan, yaitu bendanya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, ibunya makan hati melihat kelakuan anaknya yang susah dinasihati. Makan hati di sini apakah benar-benar ibunya makan hati? Nah, di sini kata makan hati itu memiliki makna konotasi. Nah, jadi maksud di sini adalah satu kata makan bisa berbeda artinya tergantung dia ada di dalam kalimatnya seperti apa. Nah, itu adalah maksud gramatikal, itu makna yang disesuaikan dengan konteks yang ada saat itu. Lalu ada lagi makna referensial. Apa itu makna referensial? Makna referensial yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut kata bermakna referensial. Misalnya, kata meja dan kursi termaksud kata yang bermakna referensial karena keduanya mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut meja dan kursi. Maksudnya mempunyai referen itu apa? Maksudnya ketika kata disebut dengan kata meja atau kata kursi, kita sudah punya bayangan mengenai apa yang disebut tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kata air termasuk juga dalam makna referensial. Makna air itu mengacu pada cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, diperlukan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen. Nah, jadi maksudnya ketika kita sebut kata air, air itu sudah mengacu kepada cairan jernih tersebut yang tentunya tidak berwarna, tidak berbau, seperti itu. Jadi sudah ada acuannya, sudah ada acuan jelas mengenai air. Selanjutnya, apa berbedanya dengan makna non-referensial? Makna non-referensial adalah sebuah kata yang tidak mempunyai referen atau acuan, seperti kata preposisi dan konjungsi, juga kata tugas lainnya. Dalam hal ini, kata preposisi dan konjungsi serta kata tugas lainnya hanya memiliki fungsi atau tugas, tetapi tidak memiliki makna. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, kata dan atau karena. Nah, ini termasuk pada makna non-referensial. Karena ketika kita sebut kata dan atau karena tidak mengacu pada satu hal yang jelas. Seperti ketika kita sebut meja. Berarti kalau kita sebut meja itu adalah suatu perubahan perabotan rumah tangga yang berbidang datar. Misalnya biasanya berkaki 4. Sedangkan ketika kita sebut kata dan atau karena, nah itu tidak mengacu pada hal apapun. Itulah makanya disebut dengan makna non-referensial. Ada lagi yang namanya makna denotatif. Apa itu makna denotatif? Nah, makna ini sering juga disebut dengan makna denotasional atau makna konseptual atau makna kognitif karena dilihat dari sudut yang lain. Pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna denotatif ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Nah, makna denotasi ini sering disebut sebagai makna sebenarnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, Reza membawa kambing hitam miliknya berjalan-jalan. Nah, di sini apa sih maksudnya? Ya berarti Reza membawa kambingnya yang berwarna hitam. Nah, berjalan-jalan seperti itu. Jadi dia benar-benar sesuai dengan makna kamusnya, yaitu kambing yang berwarna hitam. Mungkin Reza memiliki peliharaan kambing dan kambingnya berwarna hitam. Dan yang kedua, ayah menggulung tikar selepas berjualan. Mungkin ayah ketika berjualan menggunakan tikar, lalu ketika setelah berjualan merapikannya dengan menggulung tikar tersebut. Dan ketika dimaknai dengan makna denotatif, ya berarti ayah benar-benar merapikan jualannya dengan menggulung tikar sebagaimana yang disebutkan di dalam kalimat tersebut. Lalu bagaimana jika dilihat dari sudut pandang makna konotatif? Nah, makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa, tambahan-tambahan sikap sosial, sikap pribadi, sikap dari suatu zaman, dan kriteria-kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Nah, contohnya seperti ini. Kita masih menggunakan kata yang sama.
yaitu kambing hitam. Reza menjadikan Mima sebagai kambing hitam atas kesalahannya. Nah, itu maksudnya apa? Apakah si Reza ini bisa menyulap si Mima menjadi kambing hitam? Tentu saja tidak. Nah, maksudnya di sini kambing hitam adalah Reza menyalahkan Mima atas kesalahannya atau mengganti atau menuduh si Mima sebagai orang yang bersalah padahal itu merupakan kesalahannya sendiri. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua yaitu ayah menggulung tikar karena kerugian selama pandemi. Apakah karena rugi ayah lalu berjualan menggulung tikar atau menggulung-gulung tikar seperti itu? Tidak ya. Jadi maksudnya di sini jika ditilik dari makna konotatifnya, ayah menggulung tikar itu adalah berarti ayah sudah rugi besar atau ayah sudah tidak lagi berjualan karena sudah rugi selama pandemi gitu. Nah, jadi kalau makna konotatif itu disesuaikan dengan makna dalam kalimat. Dan itu biasanya sudah ada. Ada lagi misalnya seperti Anna berakhir di meja hijau karena kesalahannya misalnya. Apakah Anna pada akhirnya berakhir di meja hijau? Maksudnya meja yang berwarna hijau. Dan jika ditilik dari konotatif, berarti mungkin Anna dibawa ke pengadilan untuk kesalahan. Itu adalah jenis-jenis makna kata yang ada di Indonesia. Lalu, sekarang bagaimana sih proses penyerapan kata? Nah, kosakata baru bahasa Indonesia itu dibentuk melalui 3 proses pembentukan, yaitu ubah bentuk, penyerapan, dan penerjemahan. Ubah bentuk dilakukan melalui proses afiksasi, akronim, branding, dan clipping terhadap kosakata yang ada. Penyerapan dilakukan melalui peminjaman kosakata dari bahasa lain, baik bahasa daerah ataupun bahasa asing, dan penerjemahan ini dilakukan melalui alih makna. Penyerapan kosakata asing dalam bahasa Indonesia lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku pedoman pengindonesiaan nama dan kata asing yang disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemdikbud. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih pembentukan penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Ada 3 cara yang digunakan. Pertama adalah adopsi. Nah, adopsi ini adalah penyerapan yang dilakukan secara utuh tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian. Adopsi ini biasanya berlaku jika sistem kata yang diambil telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, penulisan kata yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia itu biasanya sama dengan kata sumbernya, tetapi pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bunyi kata bahasa Indonesia. Contohnya, novel. Nah, itu diambil dari bahasa asing. Kita juga kan gunakan novel karena penulisannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, atau mall. Nah, mall kalau dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia mungkin mall, seperti itu ya. Lalu ada radio dan dialog. Dialog mungkin dalam pengucapannya dalam bahasa Inggris dialog seperti itu. Tapi jika diadopsi dalam bahasa Indonesia maka dibaca sesuai dengan pelafalannya yaitu dialog. Tuh. Pengubahan dalam bentuk adopsi ini tidak merubah penulisannya karena dianggap sudah sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Jadi hanya berubah dalam pelafalannya saja. Lalu yang kedua, ada adaptasi. Nah, adaptasi ini adalah penyerapan yang disesuaikan dengan kaidah yang berlaku, baik kaidah bunyi maupun kaidah penulisan. Contoh, dalam bahasa asing ada komputer gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia karena kita mengubahnya menjadi komputer, jadi bukan komputer seperti itu. Atau sistem. Nah, di dalam sistem kita tidak menggunakan SY secara bersamaan, maka kita menggantinya dengan I yaitu sistem. Dan juga pelafalannya tentu juga berubah, yang disebut dengan adaptasi. Setelah adaptasi, penulisannya berubah dan juga pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ada penerjemahan. Nah, dalam penerjemahan istilah asing ini tidak selalu bentuk yang berimbang arti satu lawan satu. Hal yang pertama-tama harus dipisahkan ialah kesamaan dan kepadanan konsep, bukan hanya kemiripan bentuk luarnya atau makna harfiahnya. Nah, medan makna dan ciri makna istilah bahasa asing masing-masing perlu diperhatikan.
Atau kata serapan jenis ini akan mengambil konsep dari bahasa asing dan mencari penggantinya sesuai dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, misalnya kata network dalam bahasa asing, kita cari padanan katanya yaitu jaringan di dalam bahasa Indonesia. Atau download. Nah, download ini dalam bahasa asing, padanannya di dalam bahasa Indonesia adalah unduh, seperti itu. Atau upload, yang di dalam bahasa Indonesia bisa kita gunakan unggah, seperti itu. Nah, sudah jelas buku bagaimana jenis-jenis bahasa, makna kata dalam bahasa Indonesia dan juga 3 cara penyerapan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam pembelajaran kita kali ini ada banyak istilah asing yang Ananda dapat temukan. Silahkan Ananda cari padanan katanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.